Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk hari ini materi kita adalah membahas soal yang berkaitan dengan UTBK dari zaman dulu ya, tentang sifat koligatif larutan. Nah, ini contoh yang pertama kita bahas. Jadi di situ ada tiga buah senyawa ya, yaitu NaCl atau garam dapur, sukrosa atau gula pasir, dan barium klorida, yang masing-masing memiliki kemolalannya sama atau konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molal. Nah, ada tiga pertanyaan. Yang pertama, susunlah larutan-larutan berikut berdasarkan kenaikan titik didih dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Jadi yang pertama itu kenaikannya ya, kenaikan titik didihnya. Yang kedua adalah dicari titik didihnya dari yang paling rendah atau yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Nah, yang ketiga adalah titik bekunya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, di sini Ustadz tampilkan dua buah gambar. Yang pertama adalah sayur, yang kedua adalah es. Oke, silakan kalau ada yang mau ditambahkan pendapatnya barangkali. Kenapa ditampilkan dua buah gambar tersebut? Coba Faiza Azahra. Ya, Ustaz. Kira-kira kenapa Ustadz tampilkan dua buah gambar tersebut? Karena itu airnya udah campur-campur sama bahan-bahan makanan, sama garam. Oke. Jadi, ya betul. Jadi sifat koligatif. Ya, betul ya. Jadi dengan adanya tambahan yang dimasukkan ke dalam air, sehingga akan timbul sifat koligatif larutannya. Di antaranya titik didihnya akan bertambah dan titik bekunya akan turun. Nah, dari penjelasan sebelum-sebelumnya bahwa ketika ada zat larut yang non volatil, maka titik didih airnya akan meningkat. Yang awalnya 100 derajat Celcius, maka akan lebih dari 100 derajat Celcius. Begitupun dengan titik bekunya. Jika air murni itu 0 derajat Celcius, maka dengan adanya penambahan, bukan tambah besar titik bekunya, tapi tambah turun. Makanya dikenal dengan penurunan titik beku larutan. Nah, dari dua penjelasan tersebut, maka tugasnya yang pertama nih, kenaikan titik didih dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi kita cari dulu berapa partikel masing-masing senyawa ini ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, NaCl akan terurai menjadi dua buah partikel, yaitu Na+ dan Cl-. Jadi konsentrasinya itu tinggal dikali 2, yang kita kenal dengan faktor Van Hoff-nya ya. Jadi 0,1 dikali 2, yaitu 0,2 molal. Nah, gula pasir itu adalah senyawa yang non-elektrolit. Dia akan tetap dalam bentuk molekulnya, yaitu C12, H22, O11. Nah, ini cuma ada satu partikel. Nah, sekarang BaCl2, ini cara mudahnya ya sebenarnya tanpa kita uraikan. Cara mudahnya itu, nah ini jumlah atomnya berapa? Ba itu 1, Cl itu 2. Jadi ada 3. Tapi untuk pengetahuan aja, jadi Ba itu akan turun menjadi Ba2+. Ini tinggal ditukar ya jumlah atomnya. Nah, Cl-nya itu ada 2 buah. Cl-. Nah, jadi ini konsentrasinya tetap 0,1 molal. Sedangkan pada BaCl2 adalah 0,1 dikali 3. Berarti 0,3 molal. Nah, titik didih itu akan naik ketika semakin banyak partikel yang ada ya, atau semakin besar konsentrasinya. Berarti kenaikannya itu yang paling rendah, berarti dari, supaya gampang ya, ini dikasih huruf aja A, ini B, ini C.
Berarti kira-kira urutannya dari yang paling rendah apa? Azizah, Kaila. Kira-kira Iya, urutannya? Urutannya apa? Berarti yang paling tinggi mallnya ya. Dari paling rendah ya. Iya, iya betul, yang dari paling rendah. Berarti urutannya pakai huruf aja biar simple. Jadi urutannya Yang B, A, C. B, A, C. Iya, Masya Allah betul ya. Jadi jawabannya itu B, A, C. Nah, nomor 2 itu persis sama, tapi ingat ya, harus ditahu bahasa soalnya nih. Yang pertama itu kenaikannya atau delta TD-nya. Ini tuh delta TD. Nah, delta TD ini akan sebanding dengan titik didihnya. Jadi semakin besar delta TD, maka semakin besar titik didih larutannya. Kayak gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 2 itu persis sama. Yaitu B, A, C. Ini titik didih larutan ya. Titik didih larutannya. Nah, yang ketiga yang diminta adalah titik beku. Oke, biar lebih paham kita ke nomor 4 dulu deh. Kita nomor 4 dulu. Ini kan kenaikan titik didih ya. Nah, ini adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Penurunan titik bekunya. Nah, jawabannya ini juga sama. Jawabannya adalah B, A, C. Ini kalau penurunan titik beku delta TB. Nah, yang paling membedakan dan ini yang sering mungkin akan bisa menjebak kita di soal nomor 3 nih. Titik beku dari yang paling rendah itu berarti yang paling besar ininya ya, yang paling besar. Nah, yang paling besar delta TB-nya yang paling rendah itu. Berarti untuk yang paling rendah itu berarti B, A, C juga. Kebetulan sama ya. Tapi ingat, nanti ada soal juga di soal nomor 5 misalnya. Titik yang paling rendah ya, yang paling rendah. Sekarang pertanyaannya nih, yang paling tinggi titik didihnya apa? BACL. Hah? BACL. Oke. BACL ya. BACL2. Oke, yang paling tinggi ya. Ini titik didih paling tinggi. BACL2. Titik didih tertinggi, titik didih paling tinggi. Sekarang yang nomor 2 nih. Apa yang titik didih paling tinggi? Tadi udah ya, yang ini ya. Nah, sekarang yang pernyataannya nomor 3 ini benar nggak kira-kira? Pernyataan nomor 3 kira-kira benar nggak? Salah ya, Kak. Salah, harusnya? Harusnya yang paling rendah tuh C. Yang paling rendah harusnya? C. Kenapa? Karena dia paling tinggi itu 0,3 mol. Iya betul. Jadi harus dipahami ya. Khusus untuk ini ada harus yang kita pahami nih. Harusnya C, A, B. Kayak gitu. Kenapa? Karena ini kan penurunannya yang awalnya 0 nih. Awalnya kan 0 titik beku air. 0 derajat Celcius titik beku air. Nah, semakin besar penurunannya, maka dia paling rendah titik bekunya. Kayak gitu. Misalnya penurunannya itu 0,3 misalnya ya. Ini penurunannya itu misalnya 0,5 deh biar kelihatan gede. Misalnya ini 0,3 penurunannya. Ini misalnya penurunannya 0,1. Maka titik bekunya adalah kan dikurangi kayak gitu.
Jadi ini paling rendah. Jadi minus 0,5 itu lebih rendah dibandingkan minus 0,3 dibandingkan minus 0,1. Bener nggak? Benar. Ya kayak kita punya ini ya, punya skala Kartesius nih. 0, ini kan negatif, negatif, negatif tuh. Jadi semakin negatif ya berarti semakin rendah kayak gitu. Jadi ini spesial untuk yang ini suka dikeluarkan di dalam soal-soal UTBK kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi titik beku yang paling tinggi adalah yang C kayak gitu. Yang paling tinggi apa? Yang B maksudnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Gara-gara pelarutnya. Afwan, tolong diulang pertanyaannya. Jadi kalau yang tekanan osmotik itu konsentrasi larutannya keseluruhan yang berubah, tapi disebabkan oleh pelarut atau kayak gimana, Ustaz? Kalau kan yang namanya tekanan osmotik itu di dalam suatu wadah ya, wadah. Jadi yang berubah itu adalah tekanan dari larutannya, tekanan dari keseluruhan ketika ada zat terlarut di dalamnya, kayak gitu. Jadi tekanan osmotik itu kan secara definisi itu tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan peristiwa osmosis itu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya ketinggian antara larutan yang encer dengan larutan yang kental yang lebih pekat itu sama gitu. Kembali seperti semula. Nah, itu yang disebut dengan tekanan osmotik. Tapi kalau ditanyakan misalnya larutannya berubah atau enggak, pasti berubah dengan adanya zat terlarut kayak gitu. Jadi semakin banyak zat terlarutnya maka semakin pekat itunya sifat larutannya, itu semakin kental. Sama seperti kita memasukkan gula ya. Gula antara yang 2 sendok ke dalam air yang sama jumlahnya itu pasti misalnya yang 2 sendok sama yang 5 sendok. Maka yang lebih pekat adalah yang 5 sendok. Dari warna itu pasti kelihatan perubahannya kayak gitu. Maka akan berefek juga kepada sifat koligatif yang lain. Misalnya kenaikan titik didihnya, terus penurunan tekanan uapnya, dan penurunan titik bekunya. Seperti itu. Gitu, Azizah. Bisa dipahamin nggak? Atau ada yang kurang jelas? Iya, Ustaz, tapi mau nanya lagi. Ya, boleh. Jadi kalau semakin banyak zat terlarutnya, itu tekanan osmotiknya makin besar. Betul banget. Iya, jadi semakin besar kan tekanan osmotik itu kayak gini rumusnya. Pi sama dengan MRT. Nah, ini kan sebanding ya, sebanding dengan konsentrasi. Jadi semakin besar zat terlarut, maka tekanan osmotiknya semakin besar juga. Karena dia sebanding. Begitu. Sebenarnya ini akan sebanding juga dengan kenaikan titik didih, terus penurunan tekanan uap, dan penurunan titik bekunya juga. Dia akan sebanding. Jadi semakin banyak zatnya, maka sifat koligatifnya itu akan terpengaruhi lebih besar. Kayak gitu. Bukan hanya tekanan osmotik sebenarnya, tapi seluruhnya. Termasuk kenaikan titik didih, terus penurunan tekanan uap, dan penurunan titik beku juga. Afwan. Nomor 1, tentukan di antara kelima larutan berikut yang memiliki larutan dengan titik beku paling rendah. Jadi kita tahu dulu konsentrasinya nih. MgSO4 itu 2 partikel. Jadi Mg-nya 1, SO4-nya 1, berarti 2. Jadi tinggal dikali 2, berarti 0,02 molar. NaCl juga sama nih, 2. Berarti dikali 2, jadinya 0,022 molar. Yang nomor 3, alkohol. Alkohol itu non-elektrolit ya. Jadi dia dalam bentuk molekulnya dan 1 molekul. Berarti tetap 0,05. Terus MgI2 itu ada 3 nih cara mudahnya nih, 1 ditambah 2. Berarti ada 3 partikel. Berarti tinggal dikali 3. Berarti sama dengan 0,0
0,3 molal. Yang keempat, ini cuka ya. Ini cuka. Ini cuka tuh sebenarnya bisa dikatakan 2 partikel juga. Tapi dia biasanya alfanya kurang dari 1. Tapi kita nggak apa-apa, kita anggap 2 aja. Berarti kita kali 2. Berarti 0,02 molar. Nah, karena yang diminta adalah titik beku. Jadi gini, kita harus tahu dulu perubahannya ya. Jadi perubahan titik bekunya itu akan berurutan ya. Jadi yang paling besar perubahan titik bekunya itu, maka dia akan terbalik ya dengan titik bekunya itu sendiri. Nah, karena yang diminta paling rendah titik bekunya, berarti cari delta TB-nya yang paling tinggi. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah apa? C bukan? Ya, Tat. Ya, jadi jawabannya kelima temannya itu sudah betul, yaitu yang C. Betul. Ustaz mau nanya. Ya, silakan. Yang C nggak dikali, Tat. Kan yang A, B, D, E itu kan dikali 2, dikali 2, dikali 3. Iya, jadi kenapa tidak dikali? Karena dia dalam bentuk molekulnya atau tidak terurai menjadi partikel lain. Jadi alkohol itu dia non elektrolit, maka dia akan tetap dalam bentuk molekulnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu ukurannya aja. Jadi kalau yang non elektrolit misalnya gula yang awalnya padat, ketika dimasukin ke dalam air, maka dalam bentuk gula juga, tapi dalam bentuk aqueousnya. Jadi ukurannya aja cuma mengecil. Tapi kalau MgSO4, dia akan terurai menjadi 2 buah partikel, yaitu partikel ion Mg2+ dan SO4 2-. Sama halnya dengan NaCl. NaCl itu partikel elektrolit. Dan ini senyawanya senyawa ion, maka dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Mgi2 juga dan CH3COOH juga. Begitu. Ustaz mau nanya. Ya, silahkan. Cara tahu dia kayak, oh dia elektrolit, dia bukan. Itu gimana, Tat? Cara mudahnya, yang pertama, kalian kalau misalnya ada logam, itu pasti elektrolit. Nih, misalnya nomor 1 nih. Mg, Na, Mg, itu elektrolit. Ini juga nih, Na, Mg, Cu, udah pasti elektrolit. Al, Na, Fe, Ba, itu juga elektrolit. Itu cara mudahnya. Nah, sisanya yang lain, apakah elektrolit atau bukan? Jadi kalau dia senyawanya adalah senyawa yang bisa bersifat penghantar listrik atau elektrolit, maka dia akan terionisasi. Misalnya nih, walaupun ini dari organik ya, cuka itu kan dari senyawa organik, tapi dia bersifat elektrolit, maka dia akan terurai. Ini kan asam ya, asam organik. Maka dia akan terurai menjadi H+ dan CH3COO-. Walaupun mungkin kekuatannya tidak sebesar garam ya, garam logam kayak gitu. Tapi tetap dia akan terurai juga. Tapi kalau ini pupuk urea nih, CONH2 2 kali. Ini pupuk urea, dia non elektrolit, maka dia tidak akan terurai menjadi partikel-partikel yang lain, tapi tetap dalam bentuk molekul CONH2 2 kali. Kayak gitu. Glukosa juga sama, glukosa dalam bentuk glukosanya. Karena dia bersifat non elektrolit. Gitu, Lisana Sitin. Oke, Tat, syukron. Apaan? Oke, biar lebih mencontohkan pertanyaan dari Rizky. Nah, ini kan MgI2 itu kenapa dianggap 3? Karena Mg-nya ada 1, I-nya ada 2. Jadi totalnya ada 3. Jadi kita bisa kali 3. Kayak gitu. Terus tadi ada pertanyaan kenapa MgSO4 itu 2, bukan misalnya 5 ya? Atau 6 misalnya. Karena SO4 itu satu kesatuan. Kayak gitu. Ini dianggapnya 1, Mg-nya juga dianggapnya 1. Kayak gitu. Berarti dianggapnya 2. Beda hanya dengan MgNO3 2 kali nih. Nah, ini dianggapnya 1, NO3-nya ada 2. Berarti 2. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya senyawanya kayak gini. Na,
NO3, maka kira-kira berapa Ki ionnya Ki? Yang mana Ted? Oh, NaNO3. Ya. Itu ada 2 nggak sih Ted? Iya, ada 2 gitu Ki. Walaupun ini ada 3, tetap hitungnya 1. Ini namanya ion poliatom. Jadi tetap dihitungnya 1. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia ada 2, ada kurungnya Ki. Kayak gitu. Ada kurungnya nih kayak ini nih. Nitratnya berarti ada 2 buah. Tapi kalau kayak gini itu dianggapnya 1 ion NO3-nya. Na-nya 1 berarti nanti 2 kali. Nanti pengalinya. Faktor Van Hoff-nya kayak gitu. Gimana, sudah mulai dipahami? Sudah Ted. Syukuran. Apaan? Ustaz, Oke, ada perwakilan yang memilih B, ada yang perwakilan memilih C, dan ada perwakilan yang memilih E. Berarti suaranya masih pecah nih. Kita bahas ya. Jadi intinya ini. Jadi semakin besar perubahan titik bekunya, maka titik bekunya itu makin kecil. Kayak gitu. Nah, ini berapa ion? Berarti 3 ion. Berarti kali 3. Berarti 0,9. Ini dianggap kali 2 ya. Pokoknya kalau di soal tidak dicantumkan berapa derajat ionisasi, maka dianggapnya dia tersempurna ionnya ya. Berarti dikali 2 berarti 1. Glukosa tetap karena dia senyawa non elektrolit berarti tetap 0,8. Nah, MgNO3 ini 1 ditambah 2 berarti ada 3 partikel atau 3 ion. Berarti tinggal dikali 3. Berarti jadinya 0,6. CuSO4 itu karena ada 1 partikel dan 1 partikel, jadi totalnya 2, yaitu 2 partikel ion. Nah, maka dia dikali 2, berarti jadinya 0,4. Karena yang diminta adalah yang paling tinggi, titik bekunya ya, yang diminta itu titik beku paling tinggi nih. Nah, paling tinggi titik bekunya. Karena titik bekunya paling tinggi, berarti cari delta TB-nya yang paling kecil. Berarti jawabannya adalah E. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya harus kita pahami yang khusus yang titik beku nih, yang suka dikeluarkan di dalam soal UTBK. Soalnya dia harus butuh pemahaman yang lebih. Jadi ingat aja, semakin besar perubahannya, maka semakin kecil titik bekunya. Kayak gitu. Tapi yang diminta apa? Yang diminta titik TD yang paling tinggi ya? Berarti perubahannya yang paling kecil. Iya, betul. Jadi jawabannya E. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang diminta adalah titik beku paling rendah. Nah, titik beku paling rendah. Ingat ya, masih sama nih. Ini ingat, harus ingat. Jadi semakin besar perubahannya, maka titik bekunya makin kecil. Semakin kecil perubahannya, maka titik bekunya makin besar. Karena yang diminta adalah paling rendah, berarti cari yang paling apa? Perubahannya paling besar. Nah, ini kan tetap nih 0,05. Jadi ada satu yang memilih 0,05. Kita cek benar atau enggaknya. Jadi 0,05 tetap karena dia non elektrolit. AlCl3 itu tinggal dikali 4. Al-nya 1, Cl-nya 3. Berarti ada 4 partikel atau 4 ion. Berarti tinggal dikali 4 jadi berapa? 0,2. Iya, jadi 0,2 ya. Ini NaCl dikali 2 karena ada 2 ion. Berarti jadinya 0,1. Fe2SO4 itu ada 3, berarti kali 3. Berarti jadinya 0,15 ya. Larutan BaCl3 itu juga ada 3, berarti kali 3, berarti 0,15 juga.
Nah, yang diminta adalah titik beku paling rendah. Berarti carinya yang paling tinggi perubahannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya ini yang harus kita pahami nih. Semakin besar perubahan titik bekunya, maka semakin kecil titik beku dari larutan tersebut. Kayak gitu. Tapi sebaliknya, semakin kecil perubahannya, maka semakin besar titik bekunya. Kayak yang ini nih, ini kan yang diminta paling tinggi, berarti perubahannya yang paling kecil. Dari mana? Dari kemolarannya aja yang paling kecil. Untuk soal nomor 1 dan nomor 3 itu persis sama ya. Yang diminta adalah yang rendah, berarti cari yang paling tinggi. Ini yang paling tingginya molalitasnya adalah 0,05, berarti C jawabannya. Nah, yang nomor 3 itu yang paling tingginya adalah 0,2. Berarti jawabannya adalah B. Kayak gitu. Soal nomor 1 dan nomor 3 persis sama cara menjawabnya. Berarti cari molalitas yang paling tinggi. Karena yang diminta adalah titik beku yang paling rendah. Tapi kalau yang nomor 2, yang diminta titik beku yang paling tinggi. Berarti cari perubahannya yang paling rendah. Atau cari yang paling rendah molalitasnya. Berarti 0,4 itu yang paling rendah. Seperti itu. Jadi itulah cara menjawab titik beku larutan yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, soal nomor 4, larutan 0,01 molar manakah yang mempunyai tekanan osmotik paling besar? Jadi tekanan osmotik paling besar itu akan sebanding dengan tekanan osmotik yang paling besar itu akan sebanding dengan apa? Sebanding dengan delta TB. Sebanding dengan delta TD. Sebanding dengan delta P. Kayak gitu. Dan sebanding dengan jumlah partikel atau molalitasnya ya. Partikel atau konsentrasinya. Nah, kalau ditanyakan yang paling besar, berarti cari yang jumlah partikelnya atau konsentrasinya yang paling besar. Nah, yang nomor 1, yang A, option A, CH3COH itu kan termasuk asam organik nih. Jadi akan terurai menjadi H+ dan CH3CO-. Berarti ada 2 partikel. NH3 walaupun di sini dalam bentuk senyawanya, tapi karena ketika dia dimasukkan ke dalam air, ini kan larutan, disebut larutan, artinya dia akan terurai. Terurai menjadi apa? Menjadi NH4+ dan OH-. Karena NH3 itu dalam air, dia dalam bentuk NH4OH sebenarnya. Jadi dia akan ada 2 partikel. H2SO4 akan terurai menjadi 2 buah ion H+ dan ion SO4-nya ada 1. SO4 2-. Berarti ada 3 partikel. Yang D, NaOH berarti ada 1 Na+ dan OH- ada 1 juga. Berarti totalnya ada 2. KCl juga sama. Berarti K-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Berarti K+-nya 1, Cl-nya 1. Berarti totalnya 2. Karena diminta yang paling besar, berarti cari yang paling besar konsentrasinya. Berarti H2SO4 jawabannya. Nah, sama dengan ketika kita menjawab nomor 5 nih. Kalium sulfat. Kalium sulfat ada yang tahu rumus kimianya enggak? Kalium sulfat. Kalium itu golongan 1. SO4 itu SO4 2-. Berarti ada berapa ion tuh? Supaya jadi senyawa. K2SO4 ya, Kak. Kan Betul. SO4. Jadi K2SO4. Benar ya. Jadi K2SO4. Nah, berarti total ionnya ada berapa nih? 3. 3. Ini tinggal dikali 3 aja. Nah, fruktosa itu senyawa non-elektrolit. Berarti kali 1. Barium klorida, ada yang tahu rumus kimianya? BaCl2. Iya, betul. BaCl2. Berarti kali berapa? 3. Kali 3. Betul, kali 3 ya. Karena Ba-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Glukosa itu non-elektrolit. Berarti dikali berapa? 1. Kali 1. Nah, yang diminta larutan yang isotonik dengan larutan NaCl 0,16 molar. Nah,
NaCl itu berapa ionnya? 2. Dikali 2, betul. Berapa? 0,32. 3. Nah, jadi jawabannya isotonik itu apa? Isotonik itu yang memiliki tekanan yang sama. Berarti yang sama itu nomor berapa aja? Fruktosa. 2 dan 4. Oke, betul. Nomor 2 dan 4. Nah, ini kan soal UTBK ya. 2 dan 4 itu option apa tuh? C. Opsi C. Oke, betul. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah C. Karena yang betulnya hanya nomor 2 dan nomor 4. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nomor 6, larutan KCl 0,1 molar dalam air dan larutan gula 0,1 molar dalam air mendidih pada suhu yang sama. Benar nggak kira-kira? Gula itu non-elektrolit, KCl itu elektrolit. Nah, ini ada 2 ion, berarti ini dikali 2. Jadi benar nggak pernyataannya? Enggak. Salah. Iya, jadi pernyataannya salah. Pernyataan 1 salah, ini salah, ini salah. Nah, yang nomor 2 nih, sebabnya. Setiap macam larutan dalam air dengan konsentrasi molar yang sama akan mendidih pada suhu yang sama. Benar nggak? Benar. Benar nggak? Benar. Iya, jawabannya benar atau enggak? Benar nggak jawabannya? Jawabannya salah juga ya. Usah. Iya, kan kayak ini nih. Ini kan konsentrasi molarnya sama nih. Titik didinya sama nggak? Beda. Beda, kayak gitu. Oke. Kecuali kalau dia sudah dikali dengan faktor Van Hoff ya. Kayak gitu. Kalau sudah dikali dengan faktor Van Hoff, berarti nanti jawabannya adalah yang salah benar. Berarti jawabannya yang D. Tapi karena ini salah-salah, berarti jawabannya apa? Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya.